بسم الله الرحمن الرحيم. Kakak-kakak, malam hari ini kita berkesempatan mengenang 40 hari berlindungnya Yang Mulia Abu, yang sebenarnya bisa kita bicarakan, yang bisa kita ceritakan dari Yang Mulia Abu. Sangat banyak sekali yang bisa kita pelajari, kita teladani, dan tentu saya pikir mari kita mengenal beliau lebih jauh agar kita bisa meneladani, meniru beliau lebih jauh. Jangan hanya malam hari ini saja, tetapi hendaknya setiap saat, setiap hari kita berupaya mengenali beliau, baik secara intelektual maupun spiritual. Kita bisa bertanya kepada orang-orang yang dekat dengan beliau, yang mengetahui beliau, sehingga kita mengetahui bagaimana beliau mengambil keputusan, bagaimana beliau berpikir, sehingga kita dapat meniru beliau. Dan untuk kesempatan malam hari ini, saya berpikir untuk menyampaikan bagaimana perjalanan Yang Mulia Abu dalam mengenal atau dekat dengan Al-Quran. Yang Mulia Abu secara khusus pernah berbincang, saat itu hanya berdua dengan saya. Abu mengatakan, ini kira-kira 1 tahun yang lalu dialog ini. Abu mengatakan, sebenarnya saya merenung, kata Yang Mulia Abu. Karena kami berbicara berdua, beliau menggunakan panggilan Papa. Papa merenung, kata Yang Mulia Abu. Sebenarnya apa tujuan keberadaan Papa atau tujuan keberadaan saya di dunia ini? Setelah saya renung-renungi, kata Yang Mulia Abu, setelah Papa renung-renungkan, tujuan keberadaan saya adalah 2, hanya 2 saja. Yang pertama, beliau menyebut istilah suluk-suluk ini, mengelola tarikat Naqsyabandiyah. Dan yang kedua, kata Yang Mulia Abu, menyampaikan firman-firman Tuhan. Jadi secara khusus Yang Mulia Abu memang mendedikasikan, mempersembahkan hidup beliau untuk menyampaikan firman-firman Tuhan. Detik-detik terakhir sebelum Yang Mulia Abu koma, saya duga itu adalah dialog serius yang terakhir, dialog dengan pemikiran yang terakhir. Beliau menyampaikan kepada kami, saat itu ada 4 orang ya. Beliau mengatakan ada 2 hal yang sangat saya rindukan, kata Yang Mulia Abu. Yang pertama, saya ingin melihat bagaimana masyarakat dibangun dengan nilai-nilai Al-Quran. Dan yang kedua, saya sangat merindukan sholat, kata Yang Mulia Abu. Dan setelah itu beliau pun meminta kami keluar, beliau tidur, dan setelah itu beliau koma. Jadi kita ingin garis bawahi kalimat Yang Mulia Abu, membangun masyarakat dengan nilai-nilai Al-Quran. Mohon izin saya menyampaikan hal yang tentunya saya ketahui, dan yang tidak lain saya mengetahui dari cerita beliau sendiri. Jadi bermula dulu sekali Yang Mulia Abu mula menikah, punya anak. Saat itu Bang Saleh, Kak Lulu, langsung yang terbetik di dalam benak Yang Mulia Abu adalah, saya tidak ingin anak-anak saya rusak, kata Abu. Oleh karena itu saya ingin membaca, kata Yang Mulia Abu. Jadi beliau membaca berbagai buku-buku parenting, buku-buku mendidik anak, buku-buku cara menjadi orang tua ya. Jadi kalau kita lihat ya, Yang Mulia Abu itu sejak dulu sekali memang sudah gemar berpikir, gemar membaca, dan gemar menambah wawasan, menambah referensi. Kemudian pada suatu tahun ya, dalam usia beliau yang relatif muda ya, beliau kembali saat itu ke Pancabudi, dan beliau menjabat banyak jabatannya. Beliau adalah inspektur perguruan yang membawahi SMA, SMP, SD, TK, dan lain-lainnya. Beliau juga rektor Universitas Pancabudi saat itu, dan beliau juga terlibat
di dalam BKK saat itu dalam urusan menyelesaikan konflik. Sama, Yang Mulia Agung menemui sangat banyak masalah sebagaimana yang beliau temui dalam mendidik anak dalam rumah tangga. Akhirnya di tengah-tengah kebingungan tersebut, karena tidak ada tempat bertanya, Yang Mulia Abu membeli buku-buku manajemen. Beliau beli buku-buku manajemen, buku-buku kepemimpinan, beliau beli, beliau pelajari, beliau baca itu semua. Dan di saat yang bersamaan Yang Mulia Abu juga gemar mengakses buku-buku ceramah-ceramah tentang agama, yang sehingga kalau kita kumpulkan buku-buku Yang Mulia Abu itu semuanya tentang keluarga, tentang agama, tentang manajemen, tentang filosofi, dan lain-lain sebagainya. Kumpulan buku-buku Yang Mulia Abu itu menjadi perpustakaan, dan saat itu perpustakaan masjid. Baiklah, kita kembali kepada topik tadi. Di saat Yang Mulia Abu mengalami kebingungan dalam mengurus tarikat, mengurus Pancabudi saat itu, beliau membaca buku dan beliau menemukan hubungan antara agama dengan manajemen. Beliau melihat sangat jelas ternyata solusi untuk menyelesaikan manajemen adalah memeluk Islam secara kafah. Berbarengan juga dengan solusi memperoleh kehidupan rumah tangga yang baik, solusi mendidik anak-anak menjadi baik adalah memeluk Islam secara kafah, atau kita bisa memakai istilah lain, melaksanakan, mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Banyak sahabat-sahabat, teman-teman yang sudah masuk tarikat sejak tahun 80-an, mereka semua menyatakan hal yang sama. Dari dulu sampai sekarang yang dibicarakan Yang Mulia Abu pada dasarnya sama. Beliau berbicara tentang akhlak, beliau berbicara tentang Islam kafah. Terus beliau berbicara seperti itu. Mengapa? Karena beliau menemukan ketercerahan yang luar biasa. Ternyata ya, kalau istilah Yang Mulia Abu juga, beliau menemukan aha momen atau momen aha. Ternyata cara mencapai kehidupan yang baik adalah pelaksanaan Islam secara kafah, penerapan, pengimplementasian nilai-nilai Al-Quran. Kemudian ini ditindaklanjuti beliau. Beliau melihat satu-satunya cara mengelola perusahaan, mengelola keluarga, dan ujungnya beliau diamanahkan tarikat. Satu-satunya cara mengelola tarikat, kata Yang Mulia Abu, dengan Islam kafah ini, kata Yang Mulia, dengan menerapkan nilai-nilai Al-Quran ini. Dan pada saat itu ya, ini benda asing. Banyak orang yang tidak mengerti bagaimana maksudnya. Kita pun mengikuti prosesnya. Dulu Yang Mulia Abu, dulu sekali sebelum beliau memimpin ya, beliau sudah membuat dulu untuk kalangan Ansor Medan forum, saya lupa namanya apa, setiap hari Sabtu Yang Mulia Abu berbicara tentang apa saja, yang tujuannya hanya satu: bagaimana caranya supaya orang-orang mau bersedia mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran. Kemudian beliau diamanahkan tarikat ini, dan beliau berupaya menjelaskan kepada kita semua. Saat itu ada materi Islam kafah, kemudian ada kelas-kelas, kelas rumah tangga, kelas bisnis Islami, dan seterusnya. Kemudian beliau memproduksi 7 nilai dasar. Lalu ujungnya ada sebuah ide untuk menggabungkan pemikiran-pemikiran beliau dalam satu paket kelas. Saat itu terbentuklah Al-Faizin dan Pusdiklat waktu itu, kalau tidak salah Juni 2012.
yang sebenarnya semua pesan-pesan beliau kalau kita cermati intinya hanya satu, mengajak orang mari menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran, itu saja. Dan beliau terus menyampaikan itu dan mengimplementasikan itu, menerapkan itu di bawah, di mana saja pun, dimanapun kepemimpinan beliau. Jadi kalau kita lihat sebetulnya ya, apa yang terjadi saat ini ya, bagaimana budaya kita saat ini ya, kita bisa melihat ya, bahwa kita di surau sudah asing bagi kita kemarahan, sudah asing bagi kita kotor, sudah asing bagi kita tidak sholat. Inilah yang dimaksud yang mulia agung nilai-nilai Qur'ani. Inilah yang diupayakan beliau dalam berbagai kesempatan, berbagai tausiah, berbagai kebijakan, berbagai coffee morning, berbagai materi, berbagai kelas-kelas. Dan saya secara pribadi melihat ya, terjadi banyak perubahan di dalam kalangan kita ya. Dan sebetulnya harapan yang mulia agung tidak berhenti sampai di kita ya. Yang mulia agung berharap lebih jauh, agar semua orang, atau setidaknya sebelum semua orang, semua kita turut mendakwahkan, menyampaikan dan menerapkan, mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran ini, yang kalau lebih konkretnya kita istilahkan 7 nilai. Yang lebih konkretnya lagi, maksudnya nilai-nilai jangan marah, nilai-nilai bersyukur, nilai-nilai patuh peraturan dan seterusnya. Beliau mengharapkan masing-masing kita mewujudkan seminimalnya dalam keluarga kita, kemudian dalam perusahaan-perusahaan kita, dalam kantor-kantor kita, dalam bisnis-bisnis kita. Beliau mengatakan, saya ingin melihat terjadi di mana-mana Al-Quran itu, nilai-nilai Al-Quran itu dilaksanakan, kata yang mulia agung. Jadi itulah impian beliau, yang kalau dalam bahasa yang sederhana yang beliau nyatakan 2013 atau 2014, impian beliau semua orang rajin berzikir dan berakhlak mulia. Sebenarnya sangat sederhana, yaitu beliau ingin melihat nilai-nilai Al-Quran terjadi di mana-mana. Saya beri ilustrasi lain, masih dalam kisah yang mulia agung juga. Saat itu yang mulia agung sedang berurusan dengan sebuah bank. Saya lupa banknya apa ya. Beliau berurusan dengan salah satu teller bank, dan beliau merasa sangat puas dengan bank tersebut. Dan teller ini meminta masukan kepada yang mulia agung, apa yang bisa kami bantu supaya bapak lebih mudah, bapak lebih senang. Yang mulia agung menjawab, saya punya satu harapan. Apa itu? Kata teller tersebut. Yang mulia agung mengatakan, saya berharap bank ini tutup. Terkejut teller bank tadi. Mengapa demikian? Karena semua orang di bank ini baik-baik, kata. Saya berharap bank ini tutup sehingga seluruh karyawan yang sudah baik-baik di dalam bank ini menyebar dan menebarkan kebaikan di mana-mana. Ini harapan yang mulia agung. Kalau kita ingat dulu sekitar tahun 2008-2009 itu ada istilah yang mulia agung itu agent of change atau agen perubahannya. Jadi yang mulia agung mengharapkannya setiap orang, setiap kita, setiap insan tarikat membawa perubahan ke masyarakat dimanapun kita berada, dalam bentuk apapun, sekecil apapun. Karena harapan yang mulia agung hanya satu sebetulnya. Beliau ingin semua orang, tidak peduli tarikat ataupun non-tarikat, bahkan dari kota Jakarta, kota Medan atau kota manapun, bahkan dari agama manapun, bahkan dari negara manapun, beliau mengharapkan semua orang, semua instansi, semua masyarakat hidup secara lebih baik, lebih bermartabat. Dan yang mulia agung melihat solusinya apa?
implementasi nilai-nilai Al-Quran. Yang Mulia Abu dalam kesempatan lain pernah mengatakan ya, jadi sebenarnya kalau kita semakin mendalami pemikiran-pemikiran yang Mulia Abu, kita akan semakin melihat sebetulnya yang Mulia Abu ini dalam tanda kutip siapa ya. Beliau pernah mengatakan, saya ingin punya satu perusahaan besar yang disebut yang Mulia Abu saat itu seperti Freeport atau seperti IKEA dan lain-lain. Kenapa? Saya tanya waktu itu. Yang Mulia Abu mengatakan, saya ingin memasukkan semua karyawannya itu masuk tarikat dan semuanya mau saya ajak jadi orang baik. Semuanya mau saya ajak mencintai Al-Quran dan mengaplikasikan Al-Quran ini. Kata beliau, saya ingin melihat kehidupan orang-orang menjadi lebih baik, kehidupan anak-anaknya menjadi lebih baik, kata Yang Mulia Abu. Jadi inilah sebetulnya harapan Yang Mulia Abu yang diestafetkan, yang diteruskan oleh siapa? Oleh kita semua. Jadi sebenarnya kalau kita, Yang Mulia Abu pernah memberikan istilah begini. Ini istilah ya. Jadi ini simbol ya. Ini simbol ya. Kita ini penting, kata Yang Mulia Abu, membuktikan kebenaran nilai-nilai Al-Quran. Kenapa, kata Yang Mulia Abu? Supaya, sekali lagi ini simbol ya, supaya Tuhan menang taruhan terhadap malaikat. Dulu, kata Yang Mulia Abu, waktu Tuhan menciptakan manusia, malaikat protes. Kenapa engkau menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah? Kan begitu. Tuhan mengatakan, aku lebih tahu. Jadi kata Yang Mulia Abu, kita ini ya, dalam forum yang sangat kecil saat itu ya, berkepentingan mendukung Tuhan supaya Tuhan menang taruhan. Istilah Yang Mulia Abu saat itu ya. Jadi itu sebetulnya impian Yang Mulia Abu. Jadi beliau ingin ya, beliau ingin di berbagai daerah ya, di berbagai belahan bumi ya, nilai-nilai Al-Quran itu wujud. Maksudnya apa? Beliau ingin di mana-mana, di berbagai belahan bumi, orang-orang menjadi lebih bersyukur. Beliau ingin di berbagai belahan bumi orang-orang lebih memiliki rasa hormat. Beliau ingin di berbagai belahan bumi orang-orang lebih mentaati pemimpin dan peraturan. Beliau ingin di belahan bumi manapun orang-orang menjadi lebih berkasih sayang, berhenti bergunjing, berhenti berpecah belah. Jadi itulah sebetulnya ya, yang saya kenal ya, yang saya pahami, bagaimana Yang Mulia Abu itu berpikir, bagaimana impian beliau itu ya. Dan kembali ke tadi ya, sebenarnya yang saya pahami ya, impian beliau ini diestafetkan dari masa ke masa ya, lewat orang-orang soleh dan aulia-aulia Allah. Beliau sering mencontohkan ya, sebenarnya ujungnya pekerjaan pemimpin bisnis, pemimpin kantor apa, kata Yang Mulia Abu? Membuat orang menjadi baik. Karena dengan menjadi baik dia menemukan kesuksesan. Ujung-ujungnya semua orang, semua pemimpin tugasnya mengajak orang lebih takut pada Tuhan. Yang Mulia Abu dulu pernah memberikan contoh, saat itu Direktur Indosat ya, Jonathan siapa saya lupa ya. Dia bilang saat itu ya, di mana-mana dia buat rumah ibadah. Apa dia bilang? Kalian rajin-rajin beribadah. Yang Hindu dia buatkan vihara, yang Kristen dia buatkan gereja, yang Muslim dia buatkan musola. Rajin-rajin kalian beribadah dan takutlah pada Tuhan. Kenapa? Kalau kalian takut pada Tuhan, kalian rajin beribadah, otomatis pekerjaan kita ini akan sukses dengan sendirinya. Inilah sebetulnya impian Yang Mulia Abu itu ini sebetulnya. Jadi Yang Mulia Abu mengatakan, inilah kerjaan orang-orang soleh, kerjaan aulia-aulia Allah, kerjaan nabi-nabi. Makanya saya tadi mengistilahkan ya, inilah impian ya, yang diestafetkan dari masa ke masa sesungguhnya. Kalau kita telusuri ya, zaman-zaman dahulu, zaman-zaman nenek-nenek guru kita, zaman-zaman ulama-ulama, orang-orang soleh terdahulu,
Apa yang dilakukannya? Mengimplementasikan, mewujudkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam pengertian yang tadi, dalam pengertian yang kafah, akhlaknya dikerjakan, syariatnya dikerjakan, tauhidnya dikerjakan. Inilah yang dikerjakan Yang Mulia Abu, dan sekarang beliau mengestafetkannya kepada kita semua. Jadi saya lewat peringatan 40 hari berlindungnya Yang Mulia Abu ini, yang pertama ingin mengingatkan betapa Yang Mulia Abu itu sangat mencintai Al-Quran dan sangat merindukan sebuah masyarakat dibangun dengan nilai-nilai akhlakul karimah, dengan nilai-nilai Al-Quran. Dan yang kedua, saya ingin mengajak kita semua, mari kita teruskan impian Yang Mulia Abu ini. Mari kita teruskan semangat Yang Mulia Abu ini, yang saya yakin pada hakikatnya adalah semangat orang-orang soleh, semangat aulia-aulia Allah, semangat nabi-nabi, rasul-rasul. Mari kita terlibat setidaknya sekecil-kecilnya. Ini kalau diistilahkan begini jadi seperti berapi-api ya, tapi tidak apa-apalah. Menjadi seperti burung yang mencoba memadamkan api Nabi Ibrahim. Dia tahu tidak ada gunanya dia memadamkan api itu. Air yang dia sumbangkan itu tidak akan memadamkan api. Tetapi karena cintanya dan karena imannya kepada Nabi Ibrahim dan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kebenarannya, kepada kitabnya, kepada prinsip-prinsipnya, kepada agamanya, dia ingin turut berupaya menolong Nabi Ibrahim. Mari kita tidak usah besar-besar ya, mari kita menjadi seperti burung itu dalam hal ya mewujudkan masyarakat yang Qur'ani. Jadi saya dua hal itu yang ingin saya ajak ya dalam kesempatan haul 40 hari Yang Mulia Abu ini. Dan tentu otomatis ya, karena kita ingin mengajak, di samping kita berzikir ya, karena kita ingin mengajak membangun masyarakat yang Qur'ani, mari kita bersama-sama seumur hidup belajar Al-Quran. Jadi pembelajaran kita belum berhenti ya. Bahkan Yang Mulia Abu pun sampai akhir hayat beliau terus belajar. Setiap ada kejadian baru beliau belajar. Mari kita tiru beliau itu. Jadi terus mari kita belajar dan kita berupaya mewujudkan impian beliau itu. Kita berupaya meneruskan estafet keinginan impian beliau itu. Inilah diantara hal-hal yang bisa saya ceritakan tentang Yang Mulia Abu. Tentu banyak lagi ya. Ini kita mengulas Yang Mulia Abu dari sisi impian beliau ya. Kita masih bisa mengulas Yang Mulia Abu dalam berbagai sisinya ya. Dan saya mengajak juga ya, kita ulaslah, kita pelajarilah, kita tanya orang-orang yang mengenal beliau ya, bagaimana Yang Mulia Abu itu. Karena sangat banyak pembelajaran di dalamnya ya. Dan sekaligus mari kita juga terus berupaya mengenal secara intelektual Rasulullah SAW. Mari kita baca buku-buku beliau, biografi beliau, sebagai salah satu wujud upaya kita mendalami nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Jadi mungkin itulah kiranya yang bisa saya sampaikan ya. Kesimpulannya, saya mengajak mari kita lebih jauh ya, mengenal Yang Mulia Abu, mengenal Rasulullah SAW, mengenali Al-Quran, mengenali nilai-nilai luhur Al-Quran. Kemudian mari kita turut bersama-sama meneruskan estafet keinginan atau impian ini. Ini istilah simbolik ya, estafet ya. Saya kira mungkin itu saja ya yang saya sampaikan. Sebelum kita akhiri forum ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk dan kekuatan muamalah.